Kayaknya memang buaya darat itu tuh udah kayak turun-temurun gitu nggak sih? Cuman perubahan konsepnya aja deh kayaknya. Iya betul. Modal ganteng kayak artis K-pop itu buaya darat kaleng-kaleng. Nah ini yang menarik buaya darat yang kaleng-kaleng ini, tapi bisa dapetin cewek yang cantik-cantik dan bahkan ceweknya itu cenderung akan melakukan apapun untuk membahagiakan si laki-lakinya. Nah, kira-kira menurut kamu itu kenapa? Karena cewek itu belum mengerti konsepnya permainannya. Makanya mereka kena. Kira-kira menurut kamu ini buaya darat atau enggak? Kemungkinannya 80%. Lihat nih, rapi kan? Ya begini, parlenter, tatapan mata. Nah, ada flirting yang make me butterfly. Pemirsa kan tuh jadinya ini saking lamanya Istri Bahagia udah nggak tayang lagi. Tapi hari ini sebelum aku jelasin ke kamu, aku mau kenalin dulu ke para viewers kita. Ini adalah Prasyalia. Halo. Nah, kamu boleh dikasih tahu kalau kamu janda atau nggak boleh? Iya boleh dong. Boleh. Makanya tadi aku bingung Istri Bahagia. Aku nggak punya suami. Tapi pernah jadi istri kan? Pernah. Nah, jadi gini guys, aku pengen bahas tentang buaya darat. Wah. Tapi aku pengen tanya dari sisi kamu. Apa tuh? Kira-kira gimana sih cara ngebedain buaya yang main-main aja atau enggak dalam tanda kutip buaya darat? Caranya membedainnya. Lihat konsistensi dia ngejar kita. Kalau yang cuma main-main, ya paling dicuekin sehari 2 hari nyerah. Tapi kalau yang bener-bener pengen pasti akan usaha terus. Oh gitu, jadi lihat dari konsistensi dia ngejar kamu, ngejar mereka gitu ya. Iya, ngejar. Biasanya batas waktunya sampai berapa lama? Apa kalau udah dapet terus dia udah nggak chat lagi atau gimana? Dari pengalaman kamu pribadi deh. Dari pengalaman aku pribadi ya, banyak tuh buaya-buaya darat yang mendekat gitu kan. Ada juga yang udah sempet kena gitu kan, tapi nggak langsung ditinggal. Sama si perempuannya? Sama si buaya daratnya itu. Karena dia tuh bukan hanya habis ngedapetin doang, dia ada lagi kalau udah next level sampai dia bosan baru dia tinggal. Oh, jadi si buaya darat ini maunya sampai bosan dan ketika dia butuh sama si orang itu lagi, sama si cewek itu lagi gitu. Sampai endingnya nanti dia pergi gitu. Ketika udah mendapatkan seluruh yang dia mau gitu. Iya, jadi si buaya darat ini tuh punya target beda-beda. Ada yang cuma sekedar yang penting udah pernah jalan bareng, atau udah pernah tidur bareng, atau udah sampai lu kena patil, sampai lu lu bucin sampai lu bisa galau kalau ditinggalin dia, atau ada yang sampai maunya sampai merit gitu. Dia baru puas, targetnya dia baru tercapai pas dia udah ngedapetin lu sepenuhnya, pas udah merit. Terus yang paling parah lagi kalau dari situ udah dimeritin dan disia-siakan. Nah, itu sih buaya daratnya. Nah, itu sepertinya pengalaman pribadi ya. Tukang gombal, ngomongnya manis, terus treatmentnya itu wah first class deh. Dibukain pintu, kirimin bunga, cari tahu zodiak lu, kesukaan lu, semua diikutin. Intinya bahasanya dia tuh mengalah untuk menang. Jadi dia kalah dulu. Itu baru 3 tuh, 2 lagi. Apa lagi ya? Kok enak ya dia ya treatmentnya ya? Kalau Kan- aku enggak loh. Buaya daratnya mungkin aku versi kaleng-kaleng kali ya. Oh. Terus 2 lagi. Ini aku udah masuk ke buaya darat high level kayaknya. Oh, Udah level tolong ajarkan saya. Level 10 kalau Saya itu. capek dapat yang kaleng-kaleng terus. Tolong Iya. ajarkan. Kalau yang kaleng-kaleng udah gak mempan sama aku, baru sih ting. Nah iya makanya coba 2 lagi supaya viewersnya bisa 2 tahu lagi. nih. 2 lagi. Jadi buaya darat itu
saat itu kan tadi dari segi ini mereka kan agresifnya mereka, usaha effort mereka. Sekarang mungkin lebih ke fisik ya. Buaya darat tuh pasti mereka good looking, parlente, menjaga kegantengan, bisa stem cell tuh biar kelihatan awet muda mulu, dan biasanya memperhatikan kebersihan, bau nafas, biar nggak bajigong. Sih. Tapi ini, kamu setuju nggak kalau misalnya aku punya pendapat kayak gini, Pras? Kalau misalnya buaya darat yang tahunnya 90-an gitu kan, mereka tuh lebih kayak ke to the point aja. Kamu mau nggak jadi istri aku tapi malah nggak dinikahin. Nah, kalau yang tahun-tahun 2000 nih, anak-anak gen yang apa tuh namanya, dikit-dikit TikTok, tahu nggak? Yang mereka tuh yang gayanya ditindik-tindik gitu. Mereka kan juga buaya darat kan, tapi mereka cenderung tidak modal apa-apa. Nah, itu sama aku udah nggak mempan. Ya karena mungkin beda jarak umur juga kan. Cuman kalau menurut pendapat aku nih ya, kayaknya memang buaya darat itu tuh udah kayak turun-temurun gitu nggak sih? Cuman perubahan konsepnya aja deh kayaknya. Iya, betul. Yang modal gaya-gaya joget-joget doang, modal ganteng kayak artis K-pop, itu udah. Nah ini itu buaya darat kaleng-kaleng. Nah ini yang menarik buaya darat yang kaleng-kaleng ini, tapi bisa dapetin cewek yang cantik-cantik dan bahkan ceweknya itu cenderung akan melakukan apapun untuk membahagiakan si laki-lakinya. Nah, kira-kira menurut kamu itu kenapa? Karena cewek itu kurang kita berikan knowledge. Iya. Mereka mungkin kenanya yang belum pinter. Maksudnya gini, kan ada buaya darat, ada juga buaya betina. Oke. Jadi yang kena gitu ya mungkin mereka yang masih belum mengerti. Mengerti konsepnya, permainannya. Makanya mereka kena. Makanya di sini kita harus membagi ilmu biar nggak banyak perempuan-perempuan yang melakukan apa saja untuk buaya darat. Karena sebenarnya ini aku juga jadi belajar sih dari kamu. Soalnya banyak sekali buaya darat, tadi kan ada ciri-cirinya juga ya kan. Gayanya parlente, nggak punya ini, nggak punya itu. Itu benar tuh kejadian tuh kan belum lama yang waktu aku kasus kemarin itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Untungnya saya memutuskan langsung sadar. Nah gitu. Kita tuh mesti ngenilai orang itu nggak cuman seminggu, sebulan. Kita kalau bisa dilamain lagi. Tapi banyak loh viewers kita mungkin juga tahu ya, kayaknya banyak perempuan yang, maaf kata nih ya, mereka bekerja malam demi membiayai si pria tersebut loh. Wah itu keterlaluan, aku sedih banget sih. Wake up girls. Itu nggak seharusnya seperti itu. Iya, itu nggak seharusnya kayak gitu. Atau mungkin mereka terlalu cinta atau kurang sosok seorang ayah. Bisa juga jadi isu. Kan setiap orang punya kebutuhan, needs-nya berbeda-beda yang kita nggak tahu ya, nggak bisa salahin juga sih. Cuman at least jangan bodoh-bodoh amat lah gitu. Jangan mau diperdaya, dimanfaatkan doang gitu. Kalau bisa ya saling memanfaatkan dalam arti saling positif lah ya. Saling dalam arti positif, in a good way. Nah kalau kamu sendiri ada nggak pengalaman yang paling pahit banget sama buaya darat? Ya, janji mau nikah, ternyata itu bikin orang berharap ekspektasi tinggi ya kan, sampai gue totalitas mencurahkan seluruh waktu, perasaan, sampai gue kenalin ke keluarga gue, ke teman-teman gue. Ternyata itu hanya sekedar PHP aja, guys. Jadi hati-hati. Dan itu sedih banget sih kalau misalnya sampai kita udah bawa dia ke lingkungan kerja kita, ke lingkungan teman-teman kita, ke lingkungan keluarga kita, apalagi gitu kan. Dengan iming-iming karena kita pikirnya dia mau meritin kita kan, mau serius kan. Ternyata itu semua hanya janji-janji manis. Wah banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya dia. Aku juga jadi belajar banyak. Aku mau nanya, gimana? Tapi harus jawabnya cepet ya. Yeah. Oke. Bagaimana cara mengenali
buaya darat dalam waktu 5 menit. 1. Weh, ganteng. Hah? Hah? Ganteng doang buaya darat? Bisa, karena oke. kebanyakan begitu cowok ganteng buaya. Oke. Karena kan banyak yang naksir kan. Oke, masuk akal. Lalu? Terus kedua, Miguel sono sini mure gitu kan. Kayak saya kayak kenal ya yang begitu ya. Terus? Apalagi? 5 ya? Berapa? Bebas. Dalam waktu 5 Dalam menit nih, kamu dalam ketemu waktu orang 5 nih. menit. Wah, ini dia gini gitu. 1. Lirikan matanya. Oh, lirikan matanya gitu. Iya, Kenapa dia udah matanya kelilipan apa enggak? kayaknya kena debu. Pokoknya langsung aja gitu dia gitu, langsung kayak udah kode-kode gitu. Kan dalam 5 menit, ya kan dalam 5 menit Oke, nih. iya. Baru pertama ketemu udah ting gitu. Udah matanya udah gitu kan. Oh, oke. Terus udah langsung nomor emang kamu berapa gitu kan. Iya, baru ini gitu kan. Keren. Oh, langsung kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan buaya darat, karena ada juga buaya betina. Dan emang kebanyakan kalau dia nggak buaya, gimana dia menarik perhatian pasangannya. Kadang-kadang mungkin dia berawal dari buaya darat, tapi siapa tahu kan nggak ada yang tahu. Oke. Itu mungkin salah satu cara dia untuk menarik lawan jenis untuk mendapatkan pasangan hidup, jodohnya yang tepat. Dan semua emang berawal dari main-main. Ya harus dicoba lah. Oke. Hai, sendiri aja. Iya nih, tapi bentar lagi teman-teman aku datang sih. Oh, boleh kamu nggak? Oh, silakan. Oke. Sebelumnya, sorry, kenalan. Roy. Sela. Roy, salam kenal. Ya. Salam kenal. Nice to meet you. Udah lama di sini? Udah 15 menit lah. Oh, Kamu sama siapa? sendiri dari tadi sih. Tadi aku lihat dari bar, kamu sendiri kan. Oh, Tuh. aku kirain sama pacar. Tadi aku lihat kamu sama cewek di situ. Bukan, itu teman saya. Oh, temen. Teman. Baru kenal juga. Sama kayak kita baru kenal gini. Enggak sih. Enggak. Asik juga ya di sini. Iya sih. Musiknya sih parah banget sih. Apalagi crowd-nya. Aku suka di sini sih. Terus timnya enak-enak. Kamu gimana? Di sini. Aku hampir setiap hari ke sini. Kalau bukan hampir setiap hari, hampir setiap kali lagi suntuk pasti aku ke sini. Oh, Tapi kita baru ketemu ya. iya. Tadi makanya aku ngeliat kamu kan sendiri, terus wah, kamu lucu banget sih. Oh, thank you. Makanya aku memberanikan diri untuk kenalan. Terus aku sebenarnya agak grogi sih, karena aku kira kamu punya pacar apa-apa. Oh, enggak kok, aku masih single. Oh, terus temen kamu datang jam berapa? Bentar lagi nyampe. Bentar lagi. Soalnya aku udah 15 menit nih di sini nih. Tapi kamu kan nih? Enggak. Temen aku nih. cewek kok. Halo. Nah, ini temen aku nih. Hai. Kenalin temen baru. Loh, Halo. kita kan udah ketemu. Iya, lu. Gimana ya waktu itu ya? Ini ngapain di sini? Kenalan sama... Kamu kenalan sama dia siapa? Roy. Katanya James. Lupa. Lupa. Iya, lupa waktu itu. Oh, ini pacar aku yang aku ceritain itu. Oh gitu. Iya. Tadi katanya nggak punya pacar. Oh, Ya kan nggak punya pacar di keadaan tertentu. Oh, emang ya. Oh, jadi gitu. Jadi jawabannya cowok tuh gitu kalau buaya darat. Ini nggak punya pacar di sini. Ih, gede banget. Priscilla, ini kan udah ada cowok nih ya. Sebelumnya kenalan dulu dong Kak. Nama siapa? James. James namanya. James Bond. James. Oh iya. Nih, kira-kira menurut kamu ini buaya darat atau enggak? Kemungkinannya 80%. Karena tadi kenalan Roy. Ini James. Oh, ada nama Saru ya? Iya, nama belakang, nama panggung. Oh, ada nama panggung. Oh, gitu. Terus gimana cara kamu ngenalin dia
selain dari nama itu? Kak James, Kak Roy, boleh berdiri? Wah, ini ilmu penting ini. Lihat nih, rapi kan? Ya begini, parlenter. Oh gitu caranya. Ya, gue udah seneng gitu sekali. dong, itu good, itu aja. Tatapan mata. Nah, Oh jadi gitu. Tapi buat Kak Roy sendiri. ada flirting yang make me butterfly. Tapi buat Kak Roy sendiri atau James atau terserah mau dipanggilnya apa sih? Roy, biar gampang. Oke nih buat Kak Roy. Ya. Sering ngegodain cewek, jujur. Ini ada korelasinya pertanyaan. Sering ngegodain cewek gak? Depends. Depends. Depends Iya atau enggak? on what? Tergantung makanya. Nggak mau, iya atau Dari enggak? 1 sampai 100 Iya atau seberapa enggak? sering? Kalau Dalam 1 bulan. dalam 1 bulan 5. Oh, 5 rendah sekali. Berarti udah tahu dong ciri-ciri cewek yang bisa di flirting. Ya. Coba tolong dikasih ilmu buat viewers yang cowok. Kan harus adil. Istri-istri bahagia, istri-istri mau bahagia, sama cowok-cowok yang nonton ini kan mereka kan kayaknya lagi pengen cari tahu juga, ada nggak? Mungkin ceweknya ngapain, angkat gelas atau apa gitu mungkin. Ya, bagaimana mengenali cewek ini tuh gampang gitu. Pertama eye contact. Kalau udah sama saling eye contact, dia main rambut, terus sikapnya berubah, nah itu berarti easy. Bisa. Oh gitu ya? Gitu doang? Apa? Gitu doang? Ya itu pertama feeling dari sayanya gitu. Terus yang kedua, mulailah di situ pendekatan. Entah kasih minum, entah kasih dari chatting. Good morning. Oh, Udah makan belum? ya. Jadi ini Mau dikirimin makanan nggak? jadi ini adalah 2 contoh ya, buaya betina sama buaya darat. Dan ini pawang. Dan pawangnya ada di sebelah sini. Dan di sini penangkarannya. Tapi satu hal yang aku tangkap ya dari obrolan ini, menurut aku sih ya, buaya darat itu ada karena buaya betina. Buaya betina jadi pintar karena sering disakitin sama buaya darat. Nah makanya supaya nggak ada lagi buaya-buaya di luar sana, tolong jangan menyakiti satu sama lain. Ya. Siap. Tuh, nah buat viewers tersayang jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Tag aku kalau udah nonton, tag di Instagram aku, nanti aku pasti repost, oke? Bye. Makasih Marcella, makasih Kak Roy. Terima kasih.